Shalom, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kriteria kebenaran dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Untuk mengetahui sebuah pernyataan atau jawaban itu dikatakan benar, kita memerlukan teori kebenaran sebagai acuannya. Mengapa demikian? Karena setiap manusia itu memiliki pemikiran yang masing-masing atau jalan pemikiran yang berbeda. Suatu pernyataan itu dapat dikatakan benar apabila sudah memenuhi kriteria kebenaran. Dan di setiap kriteria kebenaran ini, di dalam epistemologi, terdapat beberapa teori yang dominan. Teori-teori kebenaran ini sebagai berikut. Yang pertama ada teori koherensi, yang berdasarkan dari logika deduktif. Dalam teori ini, suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sudah benar atau diakui pernyataan itu benar. Contoh dari teori koherensi ini adalah semua manusia akan mati, sehingga pernyataan Soekarno adalah manusia sehingga ia akan mati, itu adalah pernyataan yang benar. Mengapa demikian? Karena pernyataan mengenai manusia atau setiap sesuatu yang memiliki nyawa itu pasti akan mati dan bersifat konsisten atau terus terjadi. Yang kedua ada teori korespondensi yang berdasarkan logika induktif. Teori ini mengatakan bahwa suatu pernyataan itu dikatakan benar apabila materi yang dikandung dalam pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan yang sudah benar. Contohnya, semua jenis pisau yang terbuat dari besi akan memuai dalam suhu yang tinggi atau suhu yang panas. Pernyataan ini diakui benar karena objek yang dituju yang merupakan besi itu pasti akan memuai dalam suhu yang tinggi. Teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Di dalam teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut mendatangkan manfaat atau kegunaan bagi banyak orang. Contoh dari pernyataan pragmatis ini adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani menerapkan nomor polisi ganjil genap. Pernyataan tersebut dianggap benar secara pragmatis terhadap pemilik mobil yang melalui jalan tersebut sesuai dengan hari tanggal pada saat itu. Keuntungan bagi pemilik mobil ini adalah ia tidak akan terkena sanksi pelanggaran karena sesuai dengan aturan. Yang keempat ada teori konsensus yang berdasarkan kesepakatan. Pada teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari sebuah kesepakatan. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Teori ini tidak terlalu baik digunakan karena tidak bersifat ilmiah seperti teori koherensi dan korespondensi. Demikian teori-teori yang dominan secara epistemologi. Manfaat dari kita menguasai teori kebenaran ini bukanlah hal yang cuma-cuma, karena dengan kita menguasainya, itu dapat memudahkan kita untuk mencari jawaban atau kebenaran terhadap pernyataan. Sekian dari pembahasan saya pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya.